Wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi akhirnya memicu gelombang demonstrasi. Penegasan pelaksanaan pemilu oleh Presiden Jokowi tak mampu membuat mahasiswa mengurungkan aksi. Elit politik sontak berteriak, orang di lingkar kekuasaan dituding bermain sendiri. Kini gerakan mahasiswa telah mewanti-wanti, skenario melanggengkan kekuasaan sangat berbahaya bagi stabilitas negeri. Lantas, apakah gagasan perpanjangan masa jabatan presiden akan berhenti sampai di sini? Inilah Satu Meja The Forum. Setelah unjuk rasa, lalu apa? Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Karena cara komunikasi pemerintah yang kurang persuasif, kurang pengajuran membuat ini menjadi backdoor dan muncullah demonstrasi. Sehari sebelum unjuk rasa mahasiswa, Presiden Jokowi menegaskan pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Komisioner KPU dan Bawaslu telah dilantik. Lalu apa pesan di balik unjuk rasa? Di studio telah hadir bersama saya sejumlah aktivis maupun mantan aktivis. Di ujung sebelah kanan adalah Kaharudin, Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan saya ada Usman Hamid, ya, aktivis juga 98, sekarang di Amnesty International. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Adian Napitupulu, ya, ini juga mantan aktivis, sekarang berada di parlemen sebagai politisi PDI Perjuangan. Kemudian ada Mufti Makarim, tenaga aktivis yang juga sekarang berada di posisi sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Sebelum saya memulai diskusi, kita coba dengar bagaimana respon dan pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemilu 2024. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Oke, Bung Kahar. Jadi Presiden sehari sebelum unjuk rasa sudah mengatakan bahwa pemilu tetap 14 Februari. Tapi kemudian mahasiswa juga tetap demonstrasi. Kenapa? Ya, bagaimana pada tanggal 28 Maret 2022 kita melakukan aksi nasional. Saat itu ada 6 tuntutan yang kita sampaikan pada waktu itu ke Istana Negara. Dan kajian dan tuntutan kita diterima oleh tenaga ahli utama KSP pada waktu itu dan diterima. Dan di situ kita sepakatin bersama Presiden mahasiswa setiap kampus yang hadir saat itu ada 18 kampus. Dan 18 kampus itu sepakatin bahwa 14 hari ke depan kita akan melakukan aksi nasional untuk menagih janji dari apa yang sudah menjadi tuntutan kita. Dan pada tanggal 7 April 2022 kita melakukan konsolidasi. Saat itu kita mengadakan konsolidasi offline saat itu, namun tidak mengkondisikan saat itu tidak bisa lakukan secara langsung karena banyak yang hadir itu di luar dari mahasiswa dan kita tidak mengenali, sehingga kita sepakatin di situ online. Dan besoknya kita tanggal 7 itu kita sepakatin bahwa titik aksi kita itu adalah di DPR RI, karena kita membaca saat ini adalah pertama kondisi keamanan masa aksi. Jangan sampai kita mengorbankan masa aksi sementara substansi dari tuntutan dan kajian kita tidak tersampaikan. Itu adalah goal yang pertama kita. Tapi gini, Presiden kan sudah mengatakan pemilu akan tetap sesuai jadwal, tapi kemudian
masa mahasiswa tetap akan menggelar aksi. Ya. Kenapa sebetulnya? Ya, tuntutan kita pertama adalah mendesak dan menuntut Presiden untuk bersikap tegas dan menyatakan pernyataan sikap bahwa ia menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Artinya Oke, pernyataan sebelumnya kurang tegas. kurang tegas kita. Termasuk anggap. yang pernyataan hari Minggu. Ya, itu kan di H-1-nya. Itu H-1 sebelum demo dan itu tidak menyurutkan kita untuk melakukan demonstrasi. Oke. Karena memang baru pernyataan sikap. Karena kita akan mengawasi dan mengontrol sampai pada tanggal 14 Februari 2024. Kita akan terus mengawasi dan mengontrol, memberikan trigger atau memberikan pengawasan bahwa hari ini kepada pemerintah bahwa ada yang mengawasi dan mengontrol kebijakan tersebut. Walaupun hari ini kita membutuhkan kenapa kita melakukan di DPR RI agar menyadarkan wakil rakyat di sana untuk lebih tegas dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Awalnya mau di istana, terus kemudian pindah ke DPR. Ya, itu salah satu planning kita bagaimana kita membaca pada waktu itu melihat ketika Presiden, karena memang hari ini pemerintah hanya melihat tuntutan kita yang pertama terkait tentang penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode, kan masih banyak tuntutan kita lainnya. Sehingga kita ke DPR RI, 1 peluru, 2 target, eksekutif dan legislatif yang kita kenakan. Jadi itu memang target kita. Apakah betul ada kesan bahwa mahasiswa nggak percaya dengan pernyataan Presiden pada hari Minggu itu? Ya, saat itu memang kenapa diucapin pada H-1? Apakah itu terkait untuk mengurungkan niat kita untuk melakukan demonstrasi, tapi keputusan ke DPR RI bukan di H-1. Memang strategi dari kawan-kawan pada waktu itu memang tidak mengumumkan bahwa titik aksi kita itu di DPR RI, tapi masih di istana, agar tidak terbaca gerakan mahasiswa ini oleh siapapun, baik itu dari pemerintah. Awalnya mau di mana? Di istana atau di DPR? Awal pada tanggal 28 kita tetap melakukan di Istana Negara. Terus? Tapi ketika melihat kondisi dan keadaan gerakan mahasiswa ini menjadi atensi, baik itu dari pemerintah ataupun dari kelompok oposisi, sehingga jangan sampai gerakan mahasiswa ini ditunggangi oleh kelompok manapun. Karena ini betul-betul murni atas dasar kepentingan rakyat, atas dasar hati nurani dan keberanian. Karena kita punya orang tua, kita bisa melihat orang tua kita bagaimana hari ini kondisinya dengan kenaikan harga dan lain sebagainya. Oke, baik. Itulah Kak Harudin, Koordinator Pusat BEM mahasiswa dari UNRI ya. Bung Mufti, jadi kenapa Presiden Jokowi juga baru memberikan pernyataan itu pada hari Minggu sehari sebelum demonstrasi mahasiswa? Iya, saya koreksi ya. Pernyataan Presiden itu sejak awal konsisten. Hmm. Jadi bukan hanya pada hari Minggu itu, tapi sudah jauh-jauh hari ketika wacana ini sempat dilempar atau dimunculkan oleh beberapa orang, Presiden sudah membuat gestur atau membuat pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan ketidaknyamanan dengan ide-ide ini. Jadi kalau menurut yang kami amati sebenarnya kalau dibilang bahwa pernyataan Presiden tidak tegas, saya kira sejak awal sudah sangat tegas. Bahkan sampai dengan hari terakhir pada hari Minggu itu juga pernyataannya mengulang ketegasan itu. Kenapa? Karena seluruh proses politik untuk penyiapan pemilu itu berjalan. Kalau seandainya Presiden sejak awal tidak berkepentingan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024, tentu berbagai upaya sudah dilakukan sejak jauh hari. Bung Mufti, ketegasan Presiden ini di mana? Awalnya kan memang pernyataan Presiden Desember 2019 mengatakan itu menampar muka saya, itu mencari muka saya dan menjerumuskan. Yang terakhir kemudian mengatakan bersayap, menghormati konstitusi, tapi itu kan bagian dari aspirasi masyarakat, aspirasi demokrasi. Presiden ketika menyebut konstitusi yang dimaksud adalah konstitusi yang ada hari ini. Oke, tapi kan juga ada pernyataan orang mengatakan itu ya bagian dari demokrasi lah, kira-kira gitu. Tidak, jadi saya kira konstitusi yang dimaksud oleh Presiden konstitusi hari ini. Jadi ketika Presiden menyatakan ketegasan terkait dengan posisi politik beliau, itu terkait dengan posisi politik menghormati konstitusi yang ada hari ini. Dan saya kira itu sangat clear. Kemudian yang kedua, yang juga ingin kami sampaikan bahwa Presiden bekerja sesuai dengan timeline atau jadwal dari kegiatan kenegaraan. Sehingga momentum pada hari Minggu, momentum pelantikan yang dilakukan terhadap KPU dan Bawaslu pada hari Selasa dan segala macam itu memang sudah seperti itu kalendernya. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi bukan ada aksi reaksi ya, bukan? Tidak ada hubungannya karena semua sudah terencana dan sesuai dengan jadwal kegiatan kenegaraan. Oke, baik. Bung Adian sebagai mantan aktivis 98 gitu yang sampai sekarang ada di DPR, gimana Anda lihat aksi adik-adik mahasiswa yang kemarin berdemonstrasi itu sendiri? Apanya? Gerakan kemarin aksinya sendiri dengan multi tujuan, multi tuntutan. Ada beda sedikit ya, kalau kita tuh sebelum menyampaikan tuntutan itu ke publik, kita akan menyampaikannya dulu tuntutan itu ke masyarakat kampus. Melalui mimbar bebas kampus. Di dalam dulu. Oke, misalnya kita bicara turunkan harga. Kita buat dulu mimbar bebas dalam kampus. Kita uji. Bener nggak itu? Oke. Kita adu dengan pendapat masyarakat kampus. Melalui aksi-aksi kampus. Itu yang tidak terjadi misalnya
sekarang kan. Kan semua gagasan harus kita uji. Nah, terus kedua soal 3 periode. Ini agak membingungkan ya. Kalau pertama Jokowi sudah bilang yang meminta 3 periode itu menjilat saya, menampar wajah saya segala macam. Dan menjerumuskan. Oke, lalu orang bilang masih kurang. Oke, lalu Presiden katakan lagi, yang minta perpanjangan konstitusi itu hak mereka. Ya. Tapi saya akan patuh pada konstitusi. Oke. Lalu orang sibuk menafsirkan, konstitusi kapan? Nantikah, tahun depankah, bulan depankah, atau sekarang? Sebenarnya menurut saya tidak perlu rumit. Kalau dia bicara konstitusi, ya konstitusi per hari ini. Yang jelas di dalamnya 5 tahun plus 5 tahun kedua. Tapi itu dianggap masih kurang juga. Itu loh. Lalu Presiden sampaikan ketiga kalinya, pemilu tetap berjalan. 1, itu rangkaian. Kedua, tidak ada satupun langkah Presiden, pemerintah, dan DPR menunda seluruh prosesnya. Berjalan terus ya, sesuai jadwal. Pansel KPU dibentuk, lalu kemudian pemilihannya dibentuk, lalu kemudian sudah dibahas anggaran pemilu yang diperkirakan 86 triliun. Semua berjalan. Di sisi yang lain, orang bilang, ini menterinya ngomong begini. Ya. 3 orang menteri. Iya, dari 34 menteri, 3 orang menteri ngomong begitu. 10%. Iya, 31-nya enggak. Tapi yang didengar rakyat yang 3. Ya. Yang 31 enggak. Tapi kok dibiarkan yang 3 itu? Sebentar dulu. Nah, kemudian di DPR ada juga ketua partai yang ngomong hal yang sama. Tapi partai lain tegas-tegas menolak. Perubahan konstitusi hanya bisa dilakukan DPR bergabung dan DPD menjadi MPR. DPD-nya nolak semua. Tapi masih kurang juga. Sepertinya masih meragukan. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa dibiarkan? Terus mau diapain? Kalau Presiden bilang itu hak konstitusi setiap orang untuk bicara. Tapi Presiden pasti tahu kapan dia harus di stop, kapan tidak. Buktinya ketika terakhir dia anggap sudah cukup. Gak boleh bicara lagi. Ganggu banget sih jadinya. Kira-kira seperti itu dia bilang, stop. Tidak boleh ada lagi bicara seperti itu. Lalu orang katakan, kok melarang rakyat? Loh, tidak. Dia bicara dalam rapat kabinet kok. Ya. Artinya dia perintahkan pada menterinya bahwa kemudian itu dipublish. Bukan berarti dia sedang berbicara pada rakyat. Dia bicara pada menterinya. Nah, dari situ kan kita jadi bingung. Aksi itu kan untuk tujuan. Tujuannya adalah? Tujuannya adalah menolak perpanjangan. Menolak perubahan konstitusi. Tujuan itu sudah tercapai sebelum aksi. Kenapa masih tetap aksi dengan tuntutan yang sama? Kenapa menurut Anda? Ya ini yang saya mau nanya. Oke, mau gitu. nanya. Kalau begitu aksi itu untuk apa? Apakah aksi untuk aksi atau aksi untuk tujuan? Lalu ada yang bilang, loh kan tuntutannya tidak cuma itu. Kalau begitu tuntutan itu dibuang. Kenapa sudah tercapai? Sudah selesai? Sudah selesai. Itu loh. Oke, Usman. Jadi kalau Anda lihat sebagai aktivis senior juga, ada juga yang kemudian mengatakan bahwa gerakan demonstrasi Kaharudin dan kawan-kawan itu ditunggangi atau disusupi. Gimana Anda lihat itu? Ya, sebelum ke situ saya ingin bantah pernyataan Adian yang kan Usman selalu begitu emang. Gimana? Boleh. Bisa bersahabat gitu. Udah biar, gak apa-apa. Silakan, Usman. Kalau dibilang bahwa aksi demonstrasi itu perlu diuji terlebih dahulu di mimbar bebas, itu tidak ada masalah. Yang terjadi pada saat kita menggelar mimbar bebas, itu sebenarnya berusaha untuk meyakinkan sivitas akademika tentang isu yang sedang kita persoalkan. Entah itu penundaan pemilu atau waktu 98 perpanjangan masa jabatan presiden, maksudnya Pak Harto kepilih kembali gitu ya. Atau misalnya harga sembako harus diturunkan, seperti yang sekarang juga harga sembako terutama minyak goreng dan seterusnya. Tapi ketika sivitas akademikanya sudah yakin, sudah seluruhnya merasa itulah isu-isu kepedulian kita bersama, dan tidak lagi diperlukan untuk menggelar mimbar bebas, lalu ingin turun ke jalan langsung, sebenarnya tidak masalah. Dan itu adalah bagian dari hak konstitusional warga untuk berunjuk rasa ke jalanan. Tentu saja dengan rambu-rambu yang damai dan seterusnya. Itu saya kira yang pertama gitu. Dan saya nggak yakin dulu Adian ke kampus karena dia parlemen jalanan forkot. Kalau kami di FKSMJ di kampus gitu. Tapi ini bercanda ya. Bercanda. Serius juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua, dia yang saya kira lebih cepat lulus itu aja. Ya. Nah, yang kedua yang saya juga ingin bantah dari Adian adalah
Kalau sudah dipenuhi tuntutannya, lalu kenapa masih Masih demonstrasi? demonstrasi. Tadi Bung Kaharudin sudah menjelaskan, ada 6 tuntutan para mahasiswa. Sama seperti waktu di 98, ada 6 visi reformasi. Nah, dalam kasus yang sekarang, tuntutan di luar penundaan pemilu yang ditolak oleh mereka, atau perpanjangan masa jabatan presiden yang ditolak oleh mereka, ada isu tentang penyelesaian konflik agraria. Ada isu tentang penurunan harga 9 bahan pokok atau setidaknya minyak goreng misalnya. Berikutnya ada isu tuntutan mereka untuk presiden menertibkan menteri-menterinya yang misalnya tidak mampu dalam mengendalikan harga minyak goreng gitu ya. Jadi tuntutan-tuntutan itu, pertanyaan saya sudah dipenuhi atau belum semuanya? Belum. Itulah yang sebenarnya menjelaskan kenapa Demo tetap berjalan. demo tetap berjalan. Dan menurut saya itu hak konstitusional, dibiarkan saja. Nah, terakhir saya ingin katakan, karena forum ini laki-laki semua, saya ingin beri perspektif perempuan. Hari ini Jakarta Post memuat satu tulisan yang sangat baik dari Julia Surya Kusuma yang menjelaskan bahwa memang gerakan mahasiswa terlahir dan turun ke jalan ketika ada yang tidak beres di dalam oposisi parlemen. Jadi ketika mereka ini datang ke parlemen, itu seperti menunjukkan secara simbolik bahwa parlemen tidak memfungsikan dirinya sebagai pengontrol pemerintah, pengontrol jalannya kekuasaan. Yang kedua yang dikatakan oleh Julia juga, saya kira dalam perspektif perempuan, adalah isu-isu ketidakadilan sosial, isu-isu kesejahteraan seperti minyak goreng yang begitu banyak menyulitkan ibu-ibu rumah tangga. Dan tanggapan para elit, termasuk ketua umum partainya Adian, juga kurang simpatik gitu. Masa mengatakan bahwa apakah ibu-ibu cuma menggoreng bisanya? Loh, masa jawabnya seperti itu gitu. Nah, ini problem-problem yang seharusnya disikapi secara serius ya di dalam konteks pemerintahan, termasuk kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di dalam katakanlah meningkatkan atau menaikkan harga-harga minyak goreng atau membuat minyak goreng menjadi langka. Ini yang sebenarnya jadi concern mereka. Jadi isu-isu ketidakadilan sosial, isu-isu integritas elektoral. Tapi kembali ke soal pemilu. Tadi kan Presiden sudah mengatakan bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024. Menurut saya itu harus diapresiasi. Ya, itu cukup dan melegakan. KPU, tetapi apakah apa yang harus dikerjakan kemudian? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.